Washington News and Talk. Dalam sambutannya di KTT Oki di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Joko Widodo meminta agar kekejaman Israel terhadap Palestina segera dihentikan. Presiden menegaskan saat ini dunia seolah tidak berdaya dan hanya menyaksikan kekejaman Israel. Seusai menghadiri KTT Oki, Presiden Jokowi akan ke Amerika Serikat untuk kembali memperjuangkan perdamaian di Palestina. Apa langkah yang diupayakan pemerintah Indonesia kedepannya untuk bisa mendorong kekejaman Israel terhadap Palestina ini dihentikan? Kami akan membahasnya bersama dengan ahli utama kantor staf Presiden, Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, MA. Washington News and Talk. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk turut berbincang bersama kami. Silakan via telepon 021-586-9000, pesan singkat 081-180-6543, mention Twitter kami di @radio_elsinta, atau Instagram kami juga di @radio_elsinta. Bu Siti Ruhaini Zuhayatin, Bu Ruhaini melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, upaya yang sejauh apa kira-kira Bu yang disampaikan dalam KTT kemarin? Salam sehat, Mas Junior. Salam sehat, Bu. Jadi kita tentu ikut merasa bangga sebagai bangsa ya, bahwa Presiden mengikuti keseluruhan dari KTT. Ini sebetulnya ada joint summit ya antara KTT OKI dengan Liga Arab ya, sehingga ini menjadi semakin kuat gitu posisinya. Dan Indonesia dan Bapak Presiden, maksud juga Menteri Luar Negeri, terus menyatakan kembali dukungan ya, dan juga komitmen Indonesia tercapainya Palestina merdeka. Tentu itu adalah satu mandat konstitusi yang terus-menerus kita suarakan. Dan tentu yang kedua adalah Bapak Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia, bahkan juga tuntutan Indonesia bahwa konflik harus dihentikan, ya, kekerasan harus dihentikan, dan yang selanjutnya adalah meneruskan kembali pembicaraan tentang kemerdekaan Palestina. Jadi saya kira yang paling utama adalah 3 hal itu, Mas. Dari 3 hal itu, bagaimana kemudian respon negara-negara peserta, baik itu dari negara-negara Oki ataupun juga negara-negara Liga Arab ya di sana? Ya, yang pertama tentu mereka bersama-sama dengan Indonesia ya, dengan Indonesia, bahwa ketiga hal itu harus harus bersama-sama diupayakan, dan Liga Arab bersama-sama dengan OKI ya, satu suara sebetulnya untuk itu tadi 3 hal ya. Satu, penghentian kekerasan dan gencatan senjata, kemudian kemanusiaan ya, intervensi kemanusiaan harus segera dilakukan, terutama juga mendorong negara-negara OKI yang berbatasan langsung dengan Palestina, utamanya dengan Gaza, dan dalam hal ini adalah Mesir, sehingga proses bantuan kemanusiaan itu harus segera dilanjutkan kembali, karena kemarin sudah dibuka ya, tetapi kemudian ditutup kembali ya, dengan berbagai tentu saja dengan berbagai pertimbangan dari Mesir sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, yaitu pintu masuk Rafah. Nah, yang selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keputusan itu ada keputusan tentang mengecam agresi Israel di Gaza tentu ya, kemudian juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, kekejaman Israel dapat segera diakhiri. Kemudian juga mendesak dipatuhinya hukum internasional, juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi mengecam pengerusakan rumah sakit oleh Israel. Dan juga ada keputusan bahwa beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, antara lain melalui ICC, ICJ, dan juga Dewan HAM. Ya. Kebetulan Indonesia saat ini terpilih menjadi anggota Dewan HAM. Kemudian juga memberikan mandat kepada Sekretariat PBB dan Liga Arab untuk membuat Joint Media Monitoring Unit untuk mendokumentasikan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Israel.
Nah, goalnya adalah nanti ini apa? Akan membawa Israel ke sebagai penjahat perang atau bagaimana? Tentu kalau itu ICC dan ICJ pasti di situ ya, dan juga pelanggaran HAM berat, melanggaran HAM berat itu tentu nanti porsinya itu di Dewan HAM ya, gross violation of human rights di situ. Nah, pada kesempatan ini juga ada mandat khusus ya kepada Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Turki, Indonesia dan Nigeria untuk memulai action itu, memulai beberapa forum untuk menuntut pertanggungjawaban Israel di ICC, ICJ dan juga Dewan HAM. Tentu ini sangat penting ya, karena eskalasi dari atrocity yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Kemudian juga resolusi itu mengecam standar ganda ya penerapan hukum internasional ya, yang kita semuanya sudah tahu dan kita cukup gemas ya untuk melihat masalah ini. Kemudian juga bagaimana yang terjadi kemarin, ada displacement ya, 1,5 juta warga Palestina ini dipaksa untuk meninggalkan wilayah utara menuju selatan, yang ini juga melanggar konvensi Jenewa tentang kejahatan perang. Nah, kemudian juga di long termnya itu harus ada satu proses yang sungguh-sungguh dan genuine ya untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution, itu juga disampaikan. Kemudian juga di dalam Joint Committee ini kemudian juga ada di situ satu paragraf yang sangat penting ya untuk masa depan Palestina, yaitu menolak usulan memisahkan antara Gaza dan West Bank ya dengan tepi barat. Nah, ini tentu ditolak baik oleh OKI maupun Liga Arab. Yang selanjutnya itu adanya upaya dari Israel untuk memisahkan antara Gaza dengan tepi barat ya, wilayah tepi barat. Tentu ini tidak bisa yang disebut dengan Palestina itu adalah kesatuan dari tepi barat dan juga Gaza, termasuk di dalamnya adalah Yerusalem Timur ya. Kemudian yang terakhir adalah satu resolusi adanya Islamic Finance Safety Net ya. Ada satu jaringan semacam satu dukungan ekonomi gitu kira-kira ya, yang ini akan diberikan oleh anggota OKI dan Liga Arab kepada Palestina dan juga UNRWA. Kira-kira itu beberapa hal yang dihasilkan di dalam KTT tersebut, Mas Yuniar, dan inilah yang kemudian juga dibawa oleh Presiden Indonesia yang saat ini dalam perjalanan ke Washington DC dan akan bertemu dengan, tentu ini tidak di tengah-tengah nanti KTT APEC nanti akan bertemu dengan Presiden Joe Biden. Kira-kira demikian, Mas Yuniar. Bu Rah, ini banyak sebenarnya komentar netizen ya, dan juga pendengar El Sinta berkaitan dengan hasil dari KTT ini atau pertemuan ini tadi. Ada beberapa hal ya, barangkali beberapa netizen itu mungkin barangkali juga cukup gemes, Bu. Kenapa hanya kecaman dan juga desakan yang dilakukan, tidak kemudian semisal bersatu untuk menyerang Israel? Ada pernyataan seperti itu. Barangkali ada penjelasan, Bu Rah, ini agar kemudian ini menjadi clear. Satu ya, bahwa bagaimanapun kita tetap harus patuh ya kepada hukum internasional, karena two wrongs will not make one right, kan gitu ya. Dengan menyerang ke Israel sebetulnya itu juga ada persoalan nanti tentang kepatuhan kita terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional ya. Tentu itulah prinsip-prinsip yang dipegang sebagai landasan oleh OKI dan juga Liga Arab. Artinya jangan juga bahwa Israel itu melanggar hukum internasional, tetapi intervensi itu juga melanggar hukum internasional. Kita masih mengupayakan, OKI saya kira masih mengupayakan proses-proses yang itu ada di dalam prinsip dan juga parameter dari hukum internasional dan juga hukum humaniter. Saya kira itu maksudnya persoalannya. Kira-kira kemudian jika melihat respon dari beberapa negara Arab terdekat ya, semisal ada di situ ada Mesir yang berbatasan dengan Rafah dan juga
Presiden juga sempat bertemu dengan kedua kepala negara, baik Yordania, Mesir. Ini bagaimana nanti? Desakan-desakan lebih lanjut seperti apa? Ya satu, karena mereka lah yang memiliki hubungan diplomatik ya dengan Mesir punya hubungan diplomatik dengan Israel dan juga Turki. Tentu mereka mempunyai hubungan yang bisa langsung secara bilateral untuk menyampaikan itu. Nah tentu ini kan satu ada opportunity sebetulnya ya di dalam menekan Israel ya, dan dalam beberapa hal sih eskalasinya menurun ya, meskipun juga kadang-kadang masih terasa, kita dengar juga serangan-serangan itu. Tetapi misalnya rencana Israel untuk untuk mengebom rumah sakit Indonesia itu kan juga kemudian bisa tidak dilakukan oleh Israel, meskipun juga di sekitar situ sudah dibom oleh Israel ya, di sebelah yang sangat dekat sekali dengan pemerintah dekat sekali dengan rumah sakit Indonesia. Jadi apa yang disuarakan Indonesia tentu itu membawa dampak dari serangan-serangan Israel, meskipun belum sesuai dengan yang diinginkan oleh komunitas internasional ya. Nah dari situlah sebetulnya hal-hal yang dapat menjadi landasan bahwa kita parameter yang digunakan oleh Indonesia adalah parameter hukum internasional, parameter prinsip internasional, dan parameter moral kemanusiaan ya, keadaban juga, sehingga ini memang terasa lambat, apalagi untuk warga negara Palestina yang ada di Gaza. Tetapi sekali lagi tekanan-tekanan itu tentu mempengaruhi juga tindakan-tindakan Israel ya. Baik. Dan ini menurut saya sih menjadi satu permulaan yang baik untuk setidaknya terus dilakukan upaya untuk intervensi krisis ya, intervensi untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang ini menjadi sebuah prioritas. Ya. Ada pendengar sudah menunggu Bu ya. Ada pendengar kami, ada Pak Putra dulu di Sumatera Utara. Pak Putra silakan. Ya, assalamualaikum Ibu narasumber, salam sehat, salam perdamaian Timur Tengah. Ya, selamat siang, selamat sehat Pak Putra. Iya, kita ini tetap berdoa ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa itu kuasa mengijabah semua doa dan harapan kita ya dalam hal peduli kemanusiaan ya, untuk krisis kemanusiaan di sana. Cuman Ibu, mungkin saya harapannya juga begini ya, di kawasan Timur Tengah ini ada pasti dalang di balik, kalau kita katakan Israel dengan sayap-sayapnya ya, dibonceng dengan kekuatan apapun itu Amerika. Saya bilang Amerika secara oknum atau yang memang pengen ini menjadi perhatian dunia ketika dunia melihat kegagah-gagahan ini ya, alat-alat perang dan sebagainya. Padahal ini kita manusia loh. Andaikan misalnya mereka yang Amerika secara ini menyadari ini, bahwasanya manusia itu hidup untuk apa ya? Untuk empati, simpati, atau peduli dengan yang lain gitu. Atau entah pun dia dari golongan ateis atau apapun itu, tidak bicara tentang agama dan percayaan, tetapi naluri kemanusiaan itu loh. Kan nggak berbahagia melihat manusia yang lain itu menderita, tersiksa gitu. Dan yang kedua Ibu, alangkah malangnya kita juga ada dalang di belakang ini dari negara maju yang mau gagal-gagalan itu mempecah belah organisasi masyarakat di sana, misalnya di Afghanistan misalkan, di kawasan yang lain gitu, yang memang di belakangnya negara maju lain gitu. Dengan ketika itu chaos yang kita definisikan dengan perang geopolitik dan asimetris ini, ya itu jadinya gitu, susah gitu. Untung Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Esa nggak ngasih tsunami COVID sedunia kan, kita nggak harapkan. Tapi kalau dengan itu kita baru tahu akibat kemanusiaan itu, bahasanya penyakit COVID pun bisa menghentikan perang. Jadi mohon doa kita dan harapan sehingga orang-orang apapun di balik ini mau melihat ini sesuatu hiburan bagi mereka dengan kesadisan itu, sadarlah gitu, bahasanya hidup ini sebentar gitu. Dan kita sebagai negara yang memang netral untuk menggaungkan perdamaian, nggak ada motif-motif lain di situ gitu. Baik. Harapannya itu. Salam perdamaian Ibu.
Terima kasih Pak Putra. Waalaikumsalam ya. Ada lagi Pak Andi di BSD. Pak Andi silakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andi. Ya, mohon maaf. Gini, Bu. Ini kan sudah puluhan ribu korban berjatuhan. Dan kalau nggak salah itu 40%-nya itu terdiri dari anak-anak ya. Dan perempuan ya. Ya, perempuan. Ya, jadi pertanyaan kita begini, mau menunggu berapa puluhan ribu atau ratusan ribu orang lagi jatuh baru negara-negara Islam atau Liga Arab itu bertindak. Nah, kalau argumentasinya misalnya bahwa kita tidak boleh menyerang Israel karena kita tunduk pada aturan internasional. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan Israel itu melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional? Itu kan juga pelanggaran. Sementara korban juga terus berjatuhan. Jadi saya kira ini kan membuat Israel bertepuk tangan kalau negara-negara Islam seperti ini pola pikirnya gitu loh. Di satu sisi dia sudah membunuhi orang-orang Palestina. Pada sisi lain kita hanya berpikir bahwa kita nggak boleh melanggar aturan internasional, hukum internasional. Apakah mereka tidak melanggar hukum internasional? Ya, kan begitu. Jadi kita terlalu lembek menurut saya gitu loh. Baik. Ya, jadi harus ada tindakan konkret, bukan cuma pernyataan-pernyataan atau kecaman. Sekarang misalnya, ya terus terang aja pemerintah boykot produk-produk yang diproduksi misalnya oleh Zionis. Jangan cuma MUI, pemerintah resmi gitu. Karena sama aja berbelanja di tempat-tempat itu sama aja memberikan Israel satu peluru untuk menembaki orang Israel, orang Palestina. Oke, baik. Jadi saya kira kita harus tegas dalam hal ini. Mereka nggak tunduk pada aturan hukum internasional, sementara kita harus tunduk pada aturan itu. Betapa tidak adilnya itu. Ya, dan kita sebagai bangsa kok mau berpikir seperti itu. Iya kan? Itu. Jadi, terima kasih ya. Kira, ya. Pak Andi, kita menerima poinnya ya. Pak Andi, terima kasih. Ada Pak Andi di BSD baru saja yang menyampaikan pendapat. Saya bacakan juga beberapa WhatsApp ya Bu, atau pesan yang masuk dari pendengar ya, biar nanti sedang ditanggapi. Tapi ada lagi pendengar yang mau masuk ini Bu. Tadi Pak Andi di BSD, ini tetangganya Pak Wahyu juga di BSD. Kita akan sama. Pak Wahyu silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore, silakan Pak Wahyu. Ini sudah bisa gini, ini liciknya Israel ini adalah mereka selalu memprovokasi dari tahun ke tahun untuk memastikan bahwa semeter demi jengkal demi jengkal mereka kuasai dengan cara mereka sendiri. Akhirnya terprovokasi Hamas gitu loh. Nah, pada saat terprovokasi Hamasnya itu menyerang dengan spontanitas, itulah sebagai peluru mereka menang. Terpancinglah provokasi itu sehingga sekarang mereka dengan alasan diserang dahulu sehingga mereka misinya itu genosida itu tercapai. Ini Netanyahu ini penjahat perangnya harus diadili gitu loh. Yang jadi masalah adalah masalah orang-orang Barat dan Amerika itu benar-benar ikut-ikutan secara mengamini apa yang dilakukan agresor Israel itu. Ini udah genosid loh. Ini menurut saya dunia tidak boleh diam. Kalau perlu memang apapun yang terjadi demi kemanusiaan, demi ke perdamaian dunia, kita harus ikut kecam semua negara. Mungkin ikut dia Kolombia sudah di Amerika Latin sudah pada mengecam. Mereka tidak lagi melihat pembatasan agama atau segala macam, tapi kemanusiaan. Menurut saya ini Netanyahu harus diadilin gitu loh. Ini penjahat perang ini, paling sadis. Negara paling sadis di dunia di jagat raya ini Israel. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semuanya emosi ini Bu, sebagian besar Bu ya, atas kejahatan Israel ini. Tanggapannya bagaimana? Berarti kan apa yang saya sampaikan di awal tadi bisa diulang ya, karena memang agak gemes nih para pendengar nih Bu. Silakan Bu. Betul. Ya, iya Mas. Kita juga sebetulnya kita gemes juga ya, bagaimana kemudian multilateralisme itu juga melemah gitu ya. Tetapi sekali lagi itu tadi yang saya katakan orang doesn't make one right ya. Ya terus kita mencoba untuk yang pertama adalah memikirkan dulu keselamatan dari warga Gaza ya. Warga Palestina yang ada di Gaza. Dan ini sudah ada satu kemajuan hemat saya ya, bahwa OKI sudah memberikan mandat kepada beberapa negara untuk untuk terus menggunakan fora-fora multilateral itu untuk mengajukan tuntutan kejahatan perang ya kepada Israel. Nah, ini satu kemajuan bahwa kita akan OKI sudah
menyampaikan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel melalui ICC, ICJ dan juga Dewan HAM. Di tengah memang terbelahnya Dewan Keamanan ya, yang ini kalau kita bahas harus ada satu topik lagi gitu ya, tentang masalah keterbelahan dari Dewan Keamanan ini dengan veto dari beberapa negara besar ini. Nah ini tentu menambah kejengkelan kita juga gitu. Tetapi dengan sudah menjadi sebuah keputusan yang eksplisit untuk menuntut pertanggungjawaban Israel melalui ICJ, ICJ dan juga Dewan HAM, ini adalah satu kesungguhan dari OKI dan Liga Arab. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga memang tadi disampaikan oleh Pak Putra, disampaikan oleh Pak dua bapak tadi yang dari BSC juga ya, bahwa di kawasan sendiri, terutama di negara-negara Islam, sebetulnya sih ini bukan harus negara Islam ya, Mas Junior, karena memang tentang perang dan konflik ini bukan masalah agama gitu ya. Saya akan menyebutnya negara-negara di kawasan ya. Negara-negara di kawasan ini seharusnya memang harus terus menerus mendukung pembicaraan yang serius dan genuine gitu ya, tentang solusi dua negara ya. Jadi kadang-kadang kalau di wilayah Palestina dan Israel itu sudah mereda, kadang-kadang itu multilateral itu lembaga multilateral seperti PBB itu kemudian tidak bergerak gitu. Jadi Indonesia sebetulnya yang terus-menerus lantang menyuarakan agar isu Palestina dan terutama isu tentang kemerdekaan Palestina itu selalu standing ya di forum-forum internasional. Pada saat kita menjadi kita memegang keketuaan Dewan Keamanan misalnya, kita terus-menerus menyampaikan bahwa ini harus diselesaikan agar konflik yang seperti ini tidak terjadi gitu loh. Tadi Pak yang terakhir ya Pak Suryato ya, tadi menyampaikan bahwa ini adalah provokasi dari Israel gitu agar Hamas menyerang. Bisa jadi itu betul gitu, karena memang dunia internasional memang juga setelah selesai kemudian adem lagi gitu ya. Hanya beberapa negara ya, termasuk Indonesia adalah yang selalu lantang setiap saat itu untuk menggugah negara-negara lain termasuk negara OKI untuk terus-menerus bersama-sama membahas solusi dua negara ini gitu ya. Tentu kesatuan pandangan dari negara-negara di kawasan ya. Karena bagaimanapun di negara-negara kawasan pun kan juga memiliki masalah-masalah nasional mereka sendiri ya. Bagaimana kemudian mereka harus menangani kelompok-kelompok yang berbeda-beda ya, yang kadang-kadang mereka memiliki jaringan-jaringan yang tersambung antara satu negara dengan yang lain. Itu juga memiliki kendala tersendiri bagi negara-negara di kawasan itu untuk mencapai satu konsensus, Mas. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini tentu negara di kawasan harus mengesampingkan kepentingan nasionalnya untuk bersama-sama mendukung Palestina merdeka ini. Kalau berkaitan dengan gerakan boikot yang sudah mulai muncul ya, misal juga MUI mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel begitu ya. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Bu? Seperti juga dulu ini ya, boikot tentang Rusia ya. Memang Indonesia sangat hati-hati dan sangat seksama ya. Bukan karena kita mendukung Israel, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain gitu ya. Karena juga blokade misalnya, kita mengutuk juga blokade Israel terhadap Gaza misalnya ya. Nah, ini juga sebetulnya satu hal yang dilakukan MUI ini juga menjadi satu seruan yang cukup efektif ya. Kalau itu misalnya memang bisa meningkatkan awareness dari kelompok masyarakat di Indonesia. Sekali lagi ini bukan seharusnya MUI tentu cakupannya adalah masyarakat Muslim ya. Tetapi kan masalah Palestina dan masalah Israel ini kan masalah kemerdekaan ya, masalah politik gitu. Nah tentu perlu dilihat apakah memang seluruh
yang disebut dengan produk-produk Israel ya, karena kita harus mengidentifikasi betul produk Israel yang mana yang memang itu diproduksi oleh Israel, ataukah memang ada beberapa produk-produk multinasional, dan apakah produk multinasional itu memang semuanya memang mendukung Israel ya. Nah ini juga memerlukan kajian yang seksama. Beberapa produk multinasional yang ada di Indonesia itu kan juga memperkerjakan pekerja-pekerja di Indonesia. Nah tentu kita harus juga mempertimbangkan bagaimana negara dapat memitigasi dampak dari pemboikotan tersebut, Mas. Jadi tentu kantor staf presiden sendiri melakukan kajian yang sangat seksama terhadap tuntutan pemboikotan ini, dengan juga melihat dampak lanjutan ya, termasuk di dalam misalnya ketenagakerjaan dan lain sebagainya, yang ini menjadi perhatian dari pemerintah ya, bahwa masyarakat atau MUI sebagai organisasi kemasyarakatan itu dapat melakukan itu sebagai satu bentuk himbauan gitu ya, dan itu tentu saja karena ini sebagai satu gerakan masyarakat sipil ya, tentu ini menjadi hak dari MUI untuk menyerukan itu. Saya kira demikian, Mas. Baik, terima kasih Bu Rohaini sudah berbincang bersama El Sinta pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Bu Rohaini. Selamat siang, salam sehat juga, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, ahli utama kantor staf presiden Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin MA. El Sinta News and Talk.